tahun 1983. Udara malam di desa Kalisari, Jawa Tengah, selalu diselimuti aroma tanah basah dan dupa yang sesekali terembus dari rumah-rumah tua. Desa ini masih sangat kental dengan tradisi dan kepercayaan turun-temurun. Penerangan jalan masih minim, hanya mengandalkan lampu minyak atau listrik seadanya yang dipasang warga di teras rumah. Di desa inilah keluarga kecil Pak Dery dan Bu Rika baru saja menetap. Pak Dery adalah seorang guru yang ditugaskan di sekolah dasar desa. Mereka membawa serta 2 orang anak mereka, Rizky yang berusia 15 tahun dan adiknya Siska yang baru berumur 10 tahun. Mereka menempati sebuah rumah warisan dari kakek Bu Rika. Rumah kayu yang cukup besar, namun sudah lama tak dihuni. Kepindahan ini disambut baik oleh warga. Salah satunya adalah Parti, seorang wanita paruh baya yang ditugaskan Bu Rika untuk membantu mengurus rumah dan masakan. Parti memiliki mata yang tajam dan sikap yang tenang, ciri khas orang desa yang sudah terbiasa dengan kerasnya hidup dan hal-hal yang tak kasat mata. Malam pertama di rumah baru terasa sangat dingin, bukan hanya karena suhu udara, tetapi juga suasana yang terasa mencekam. Walau siang hari rumah itu sudah dibersihkan, ada nuansa berat yang masih melekat di dinding-dinding kayu. Siska, anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, mendadak menjadi lebih pendiam. Ia lebih sering menempel pada Bu Rika, matanya memandang kosong ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Pukul 8 malam, keluarga itu berkumpul di ruang tengah. Pak Dery berusaha mencairkan suasana. "Bagaimana Siska, kamu suka rumah barumu?" tanya Pak Dery sambil tersenyum hangat. Siska hanya menggeleng pelan. "Rumahnya besar ya, tapi Siska tak suka kamar itu." Ia menunjuk ke arah kamar belakang, kamar yang seharusnya ia tempati bersama Rizky. "Kenapa, Dek? Kamarnya kan bagus, ada jendela ke kebun belakang," sahut Rizky kakaknya. "Di sana ada yang lihat Siska," bisik Siska, suaranya tercekat. Bu Rika menghela nafas. "Jangan bicara aneh-aneh, Nak. Itu hanya perasaanmu saja. Mungkin kamu capek setelah perjalanan jauh." Bu Rika segera mengalihkan pembicaraan, menyuruh anak-anaknya beristirahat. Malam itu, Siska menolak tidur di kamar belakang. Ia akhirnya tidur bersama orang tuanya, sementara Rizky memberanikan diri tidur sendirian di kamar yang ditakuti adiknya. Keesokan paginya, saat Bu Rika hendak memandikan Siska, ia terkejut melihat punggungnya. Tepat di tulang belikat kanan terdapat sebuah tanda aneh. Bukan lebam, bukan pula gigitan serangga, melainkan luka bakar
yang membentuk pola seperti jari-jari tangan kecil. Kulit di area itu melepuh. Namun anehnya, Siska sama sekali tak mengeluh sakit. "Astaga, apa ini Siska?" Burika bertanya dengan panik. Siska hanya menoleh ke belakang dengan bingung. "Kenapa, Bu?" "Ini, ada luka di punggungmu." "Luka apa, Bu?" Burika segera memanggil Pak Dery. Pak Dery dengan wajah khawatir mengamati luka itu dengan teliti. "Ini luka bakar, Rika. Tapi bagaimana bisa? Siska kan tak pernah dekat dengan api," ujar Pak Dery. Nada bicaranya menunjukkan kebingungan. Mereka bertanya kepada Siska berkali-kali, apakah ia sempat memegang benda panas atau terjatuh. Siska hanya bisa menggeleng dan tak ingat apa-apa. Saat sarapan, Burika memutuskan untuk menceritakan kejadian ini kepada Parti. Parti yang sedang menyajikan nasi mendengarkan dengan seksama. Matanya menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan. "Luka bakar seperti 5 jari," ulang Parti, suaranya pelan. Ia kemudian mendekat dan meminta izin untuk melihat luka Siska. Setelah melihatnya, wajah Parti langsung berubah pucat. Ia menghela nafas panjang dan menggeleng perlahan. "Maaf Burika, ini bukan luka biasa. Ini tanda disentuh," bisik Parti, memastikan Pak Dery dan Rizky tidak mendengarnya. "Disentuh? Maksudnya apa, Bu Parti?" tanya Burika. Hatinya berdebar tak karuan. "Makhluk yang tak kasat mata, Bu. Mereka menandai anak ini," jawab Bu Parti. "Dan biasanya tanda ini muncul karena anak ini melihat atau merasakan kehadiran mereka. Apalagi di rumah ini sudah lama kosong." Bu Parti menggantung kalimatnya, tidak berani melanjutkan. Bu Parti menyarankan agar Siska tak lagi tidur di kamar belakang dan meminta Burika untuk segera mencari orang pintar atau setidaknya memberi jimat pelindung. Burika dan Pak Dery mulai menyadari bahwa kepindahan mereka ke Kalisari mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Ada misteri kelam yang tersimpan di dalam rumah tua ini. Dan kini misteri itu telah meninggalkan jejak di punggung putri mereka. Ketakutan itu mulai merayapi keluarga Pak Dery. Seiring dengan munculnya bayangan-bayangan dan bisikan-bisikan aneh yang mulai dirasakan oleh anggota keluarga lainnya. Sejak kemunculan luka bakar aneh di punggung Siska, suasana rumah Pak Dery semakin tegang. Walaupun luka itu tidak mengeluarkan darah atau nanah, pola 5 jarinya tampak jelas dan selalu terasa hangat saat disentuh. Keluarga itu memutuskan untuk merahasiakan perihal disentuh dari Rizky dan Siska. Hanya menganggapnya sebagai alergi kulit yang aneh. Namun tidak mudah menyembunyikan suasana horor yang mulai menyelimuti rumah. Setiap malam saat jam menunjukkan sekitar pukul 1
akan terdengar suara gesekan dari kamar belakang. Kamar yang ditolak Siska dan kini ditempati Rizky. Suaranya seperti perabotan tua yang diseret di lantai kayu, diikuti oleh bau hangus yang sangat samar, mirip aroma kayu terbakar yang baru saja padam. Rizky, meskipun awalnya pemberani, mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Di suatu malam, Rizky berlari keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. "Ayah, ibu, ada bayangan di jendela," seru Rizky dengan nafas tersengal. Pak Dery dan Bu Rika segera memeriksa. Jendela kamar Rizky menghadap langsung ke kebun belakang yang rimbun dan gelap. Setelah diperiksa, tidak ada siapapun di luar. "Kamu mungkin mengigau, Nak. Tenanglah," hibur Bu Rika, meskipun ia sendiri merasa merinding. "Bukan, Bu. Bayangan itu tinggi, hitam, dan matanya merah menyala. Dia berdiri di balik pohon mangga tua," desak Rizky. Pak Dery mencoba bersikap logis. "Mungkin itu hanya pantulan cahaya lampu dari rumah tetangga Rizky. Besok ayah akan pangkas dahan pohon itu agar tidak terlalu menyeramkan." Namun di dalam hati, Pak Dery mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Terutama setelah ia melihat langsung bekas luka di punggung Siska yang tak kunjung hilang, bahkan setelah diolesi berbagai salep. Keesokan harinya, Bu Rika memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Parti tanpa sepengetahuan Pak Dery yang sedang mengajar di sekolah. Bu Rika harus mendapatkan penjelasan yang lebih jujur mengenai rumah dan desa ini. Rumah Bu Parti terletak tak jauh dari rumah mereka. Sebuah gubuk sederhana dengan pekarangan yang tertata rapi. "Bu Parti, saya harus tahu yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada putri saya?" tanya Bu Rika begitu mereka duduk. Bu Rika sudah tak sanggup menahan rasa khawatirnya. Bu Parti menuangkan teh hangat ke dalam cangkir dan menghembuskan nafas panjang. "Rumah itu, Bu Rika, ada sejarah yang tak enak di sana," Bu Parti memulai, suaranya sangat rendah. "Rumah itu dulunya milik seorang janda kembang bernama Nyi Kinanti. Sekitar 20 tahun lalu, saat usianya masih sangat muda, Nyi Kinanti meninggal karena kebakaran. Ia ditemukan tewas di kamar belakang." Bu Rika terperanjat. "Kamar belakang? Kamar yang ditolak Siska? Kebakaran? Bagaimana bisa, Bu Parti?" "Katanya karena api obor, Bu. Tapi banyak yang percaya itu adalah ulah seseorang yang cemburu yang membakar rumah itu saat Nyi Kinanti sedang tidur jejak. Mayatnya ditemukan dengan luka bakar parah di punggung, persis seperti bekas sentuhan tangan," jelas Bu Parti. Matanya menatap Bu Rika dengan iba. "Jadi ini ulah Nyi Kinanti?" tanya Bu Rika nyaris berbisik. Bu Parti menggeleng.
Bukan, Bu, arwah Nyi Kinanti sudah tenang. Tapi ada yang menjaga rumah itu. Sesuatu yang terikat dengan tragedi itu. Dan sesuatu ini sepertinya tertarik pada Siska. Karena Siska bersih. Jelas Bu Parti menggunakan istilah yang berarti Siska memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Bu Parti kemudian menjelaskan bahwa luka di punggung Siska adalah upaya makhluk tersebut untuk menarik perhatian atau bahkan mencoba menyeret Siska ke masa lalu tragedi itu. Apa yang harus kami lakukan, Bu Parti? Saya tak mau anak saya kenapa-kenapa. Pinta Bu Rika, air mata mulai menetes. Jauhkan Siska dari kamar belakang, Bu. Jangan biarkan dia sendirian. Besok saya akan carikan kunci dari desa sebelah. Orang itu mungkin tahu bagaimana cara menenangkan penunggu di sana, kata Bu Parti meyakinkan Bu Rika. Sepulang dari sekolah, Pak Dery yang merasa ada yang disembunyikan istrinya pergi ke kantor kepala desa. Sebagai orang baru, ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah yang ia tempati. Kepala desa, seorang pria tua yang ramah, menceritakan hal yang sama tentang kebakaran dan Nyi Kinanti. Namun, ia menambahkan detail yang lebih mencengangkan. Nyi Kinanti itu terkenal dengan keahliannya membuat ramuan dari tanaman obat. Tapi ada satu rahasia besar, Pak Guru, kata kepala desa mendekatkan badannya. Ia memiliki sebuah buku kuno yang disebut Kitab Bayangan. Buku itu konon berisi resep dan mantra untuk memanggil roh. Saat kebakaran, buku itu hilang. Banyak yang bilang buku itu terkunci di dalam rumah dan tidak sempat terbawa. Pak Dery merasa jantungnya berdebar kencang. Hubungan antara luka bakar, kamar belakang, dan kisah tragis Nyi Kinanti kini menjadi semakin nyata. Jika ada buku kuno yang hilang di rumahnya, mungkinkah benda itu adalah sumber dari segala teror? Pak Dery memutuskan ia harus segera mencari buku itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk pada Siska. Ia tidak menyadari bahwa saat ia sedang menggali informasi di desa, Siska yang di rumah secara tak sengaja telah masuk kembali ke kamar belakang, didorong oleh bisikan yang sangat lembut dan mendesak. Saat Pak Dery sedang mencari informasi di kantor desa, di rumah Bu Rika sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur bersama Bu Parti. Mereka berdua mengira Siska sedang bermain di teras. Namun, di dalam kamar belakang yang remang-remang, Siska berdiri sendirian. Ia merasakan ada tarikan yang kuat. Sebuah bisikan lembut yang hanya bisa ia dengar memanggil namanya dan memintanya untuk masuk. Luka bakar di punggungnya terasa dingin, kemudian mendadak panas seperti disentuh bara. Siska
melangkah perlahan ke tengah ruangan. Kamar itu terasa berbeda. Udara menjadi tebal dan berbau seperti asap kayu yang sudah lama. Pandangannya jatuh pada lantai kayu yang gelap, tepat di sudut ruangan, di bawah ranjang tua yang berdebu. Tiba-tiba Siska melihat sebuah ilusi. Kamar itu tak lagi kotor dan berdebu. Ia melihat seorang wanita cantik dengan kebaya hijau sedang duduk di depan cermin tua, tersenyum padanya. Wanita itu menunjuk ke arah papan lantai yang sedikit berbeda warnanya. "Ambil nak, ambil yang tersembunyi," bisik suara halus tanpa rupa itu. Siska bergerak. Ia mendekat dan mencoba menggeser papan lantai yang dituju. Papan itu yang tampaknya longgar berhasil ia angkat dengan susah payah. Di bawahnya tersembunyi sebuah lubang kecil. Di dalamnya terbungkus kain beludru hitam yang sudah usang. Terdapat sebuah buku tua yang tebal dan bercampur. Itulah kitab bayangan. Saat Siska memegang buku itu, kehangatan menjalari tangannya. Pada saat yang sama, Burika yang merasa gelisah masuk ke kamar untuk mencari Siska. "Siska, apa yang kamu lakukan di sini?" seru Burika terkejut melihat putrinya jongkok di lantai dengan buku hitam di tangannya. "Ini Bu, Siska menemukannya," kata Siska polos sambil menunjukkan buku itu. Burika langsung merinding. Buku itu memancarkan aura kegelapan yang pekat. Saat Burika hendak merebut buku itu, terdengar suara gemuruh keras dari loteng, diikuti oleh hembusan angin dingin yang mematikan semua lampu minyak di ruangan. Tepat pada saat itu, Pak Dery tiba di rumah, bergegas masuk ke dalam kamar setelah mendengar teriakan Burika. Ia langsung mengenali deskripsi buku itu sebagai kitab bayangan yang diceritakan kepala desa. "Jangan disentuh Rika, itu berbahaya," seru Pak Dery. Begitu Pak Dery selesai bicara, buku itu mendadak melayang dari tangan Siska dan terbuka di udara. Halaman-halaman kuningnya berputar cepat, dan dari tengah buku muncullah sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi, persis seperti yang digambarkan Rizky. Bayangan itu berputar-putar, menciptakan pusaran angin kencang di dalam kamar. Bu Parti dan Rizky yang berlari menyusul berdiri terpaku di ambang pintu. "Itu dia, penunggu kitab itu," bisik Bu Parti ketakutan. Bayangan itu tidak memiliki wajah, tetapi ia berbicara dengan suara yang dalam dan bergetar, terdengar seperti kobaran api. "Kenapa kalian mengambil yang bukan milik kalian? Kalian telah mengganggu istirahatnya beserta rahasianya." Bu Parti berteriak kepada Pak Dery. "Pak Dery, dia bukan hantu. Dia adalah jin penjaga yang terikat pada buku itu. Dia marah karena buku itu
akan dibawa keluar. Bayangan itu mengulurkan tangan yang panjang dan kurus, mencoba meraih Siska. Namun saat tangan bayangan itu mendekat, luka di punggung Siska memancarkan cahaya merah samar. Bayangan itu terhenti sejenak. Tampaknya terkejut. Anak ini sudah ditandai. Dia adalah kunci untuk menenangkan amarahku, kata bayangan itu. Suaranya kini terdengar memelas sekaligus mengancam. Kembalikan buku itu, atau anak ini akan ikut merasakan panasnya api itu kembali. Bu Rika teringat cerita Bu Parti tentang tragedi Nyi Kinanti. Ia mengerti jin penjaga itu tidak ingin rahasia Nyi Kinanti terbongkar, dan ia mencoba mengulangi tragedi kebakaran itu pada Siska agar buku itu tetap terkunci di rumah itu. Bu Parti kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan penjaga itu dan membebaskan Siska adalah dengan menuntaskan apa yang tersembunyi di dalam kitab bayangan. Buku itu berisi mantra terakhir Nyi Kinanti sebelum ia tewas. Kita harus tahu apa isinya agar arwahnya benar-benar tenang, dan penjaga itu tidak punya alasan lagi untuk terikat, jelas Bu Parti. Bu Parti kemudian mendekat, mengambil sebuah bungkusan kecil berisi bunga 7 rupa dari saku bajunya dan melemparkannya ke arah kitab bayangan yang masih melayang. Begitu bunga itu menyentuh buku, cahaya merah dari punggung Siska semakin terang dan bayangan itu mundur sedikit, seolah menahan panas. Bu Parti mendesak Rizky yang masih berada di ambang pintu. Nak Rizky, kau bisa membaca aksara Jawa kuno? Coba kau lihat halaman yang terbuka di buku itu. Rizky, meskipun gemetar, ia mengangguk. Ia memang suka membaca kitab-kitab tua. Dengan keberanian yang luar biasa, Rizky menerobos masuk dan mengintip aksara di halaman yang terbuka. Rizky membaca tulisan kuno itu dengan suara keras dan terbata-bata. Ini bukan mantra pemanggilan roh. Ini adalah catatan terakhir Nyi Kinanti. Dia bilang, aku sembunyikan semua uang dan perhiasan hasil jerih payahku di dalam sumur tua di belakang lumbung. Aku titipkan pada tanah. Aku tak ingin harta ini jatuh ke tangan orang jahat yang telah membakar rumahku. Aku hanya ingin ia kembali ke desa. Saat Rizky selesai membaca baris terakhir, kitab bayangan itu jatuh ke lantai. Bayangan hitam itu menjerit panjang, melengking seperti api yang tiba-tiba disiram air, dan perlahan-lahan menghilang, diserap kembali ke dalam buku yang kini tampak hangus. Suasana hening. Lampu-lampu bijak kembali menyala dengan sendirinya. Misteri yang tersembunyi akhirnya terungkap. Bukan mantra pemanggilan roh,
melainkan surat wasiat dari korban kebakaran. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar belakang setelah menghilangnya jin penjaga kitab bayangan. Pak Dery segera menutup buku dan memeluk Siska yang masih tampak terkejut. Luka bakar di punggung Siska yang tadinya terasa panas kini mulai terasa dingin dan meredah. "Kalian tak apa-apa?" tanya Pak Dery. Suaranya dipenuhi kelegaan. Nurika mengangguk sambil memeluk Rizky. "Kita selamat, Pak," berkat keberanian Rizky membaca isi buku itu. Bu Parti yang berdiri di ambang pintu tampak kelelahan namun puas. "Sudah saya duga, makhluk itu bukan arwah jahat, melainkan entitas yang terikat pada rahasia yang belum terungkap. Nyi Kinanti tak ingin hartanya disalahgunakan oleh para pembakarnya." Parti menjelaskan bahwa energi negatif yang dirasakan di rumah itu berasal dari keputusasaan Nyi Kinanti sebelum meninggal dan tekad kuat sang penjaga untuk melindungi rahasia tersebut. Luka bakar di punggung Siska adalah upaya penjaga itu untuk memaksa Siska sebagai orang yang peka dan kunci yang menemukan buku untuk tetap berada di dalam rumah. "Sekarang kita harus ikuti wasiat Nyi Kinanti," ujar Pak Dery. "Jika harta itu dikembalikan ke desa, mungkin semua akan tenang." Keesokan paginya, seluruh keluarga bersama Bu Parti menuju ke belakang lumbung tua, tempat Nyi Kinanti menyebutkan sumur tua. Sumur itu sudah lama tidak digunakan dan tertutup oleh semak belukar. Dengan bantuan Rizky dan Pak Dery, mereka membersihkan area tersebut. Tepat di tepi sumur, di bawah tumpukan batu, mereka menemukan celah. Dan setelah menggali sedikit, mereka menemukan sebuah kotak kayu jati tua yang tertutup rapat. Pak Dery membawa kotak itu ke balai desa dan membukanya di hadapan kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat. Di dalamnya terdapat perhiasan emas kuno, beberapa ikat uang gulden lama, dan beberapa surat berharga. Jumlahnya cukup besar untuk ukuran tahun 1980-an di desa terpencil. Kepala desa sangat terkejut sekaligus terharu. "Astaga, jadi ini rahasia yang selama ini menghantui rumah itu." Kepala desa menggeleng tak percaya. "Kita akan gunakan harta ini sesuai wasiat Nyi Kinanti. Bisa digunakan untuk kepentingan desa, bisa juga untuk membangun musola atau perbaikan jalan." Keputusan itu diterima dengan antusias oleh warga. Mereka mengadakan upacara sederhana di depan rumah Pak Dery, memanjatkan doa bersama untuk ketenangan arwah Nyi Kinanti, dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Dery. Sejak saat itu, suasana di rumah Pak Dery berubah total. Hawa dingin yang mencekam menghilang.
digantikan oleh kehangatan dan ketenangan. Suara gesekan di kamar belakang tidak pernah terdengar lagi. Bau asap yang samar pun lenyap. Beberapa minggu berlalu. Siska kembali menjadi anak yang ceria. Ia tidak lagi takut tidur di kamar belakang, meskipun ia memilih untuk berbagi kamar dengan Rizky. Di suatu pagi, saat Bu Rika memeriksa punggung Siska, luka bakar berbentuk 5 jari itu perlahan-lahan menghilang. Kulitnya kembali mulus, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ini menjadi penanda terakhir bahwa semua ikatan supranatural di rumah itu telah terputus. Rizky, sang kakak yang pemberani, menjadi pahlawan kecil di mata adiknya dan juga di mata warga desa. Ia sering menceritakan kembali bagaimana ia membaca aksara kuno itu tanpa rasa takut. Pak Dairi dan Bu Rika akhirnya menemukan kedamaian yang mereka cari di desa Kalisari. Mereka menyadari bahwa terkadang hal-hal yang berbau mistis bukanlah tentang hantu jahat, melainkan tentang kisah manusia yang belum selesai dan membutuhkan bantuan untuk mencapai kelegaan. Ayah, Ibu, kata Siska di suatu sore sambil menikmati tes di teras rumah. Rumah ini sudah tak dingin lagi. Siska suka di sini. Bu Rika tersenyum sambil mengelus lembut rambut putrinya. Iya nak, kita telah membawa kembali kedamaian ke rumah ini. Keluarga Pak Dery akhirnya hidup bahagia dan tenang di rumah warisan tua itu. Menjadi bagian penting dari masyarakat desa Kalisari. Mereka tidak hanya mengajar anak-anak desa tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menuntaskan masa lalu agar masa kini dan masa depan dapat dijalani dengan damai.